dari utara ke selatan, dan dari timur ke barat. Ia memastikan bahwa ia sendirian di pulau itu. Saya senang soal itu, tapi perasaan kesepian di tempat yang asing sungguh memilukan dan menakutkan. Leon tidak bisa mengandalkan siapapun di sana. Setelah 4 tahun di negara lain, kejadian seperti itu malah terjadi. Jangan dipikirkan. Aku harus menyibukkan pikiranku dengan solusi. Bukan masalah, mengeluh tidak akan membantu. Jadi Leon mulai membangun tempat berlindung daruratnya. Ia menyusun beberapa ranting dan menggunakan daun kelapa untuk mengisi ruang di antaranya. Karena tidak punya tali, ia merangkai serat tanaman sendiri. Beberapa jam kemudian, tempat berlindung itu selesai. Kecil dan lusuh, tapi cukup untuk tidur. Selamat, ia mempelajari keterampilan kerajinan, mendapat poin status, dan bahkan naik level 2 kali. Ternyata, membuat gubuk darurat cukup dianggap prestasi. Selamat, keterampilan kerajinan Leon naik level lagi. Ia memperoleh 01 poin status. Lalu, naik level lagi, dan lagi. Sepertinya, dunia benar-benar menghargai usahanya. Hari mulai gelap, ketika Leon sadar ia melewatkan satu hal penting, api unggun. Astaga kok bisa aku lupa? Dengan pasrah, ia mencari ranting dan batu. Tapi usahanya menyalakan api gagal total. Untungnya, malam di pulau itu tidak sepenuhnya gelap. Cahaya bintang cukup terang. Namun, suara angin membuat suasana terasa lebih menegangkan. Leon duduk di dekat gubuk kecilnya, menatap langit, sambil menarik napas panjang. Mantap. Tersesat. Sendirian. Tanpa api unggun. Dan ada monster berkeliaran. Padahal, langit malam itu sebenarnya indah luar biasa. Melihat bintang, Leon merasa dirinya begitu kecil dan rapuh. Untuk pertama kalinya, ia sadar hidupnya mungkin tidak terlalu penting. Dan kalau ia mati di planet ini, ya, tidak akan ada yang berubah. Jika malam sebelumnya membuat Leon merasa kecil hati, maka malam ini membuatnya ingin protes pada alam semesta. Dia tidak tidur sedetik pun. Suara angin biasa berubah menjadi monster bernapas berkat imajinasinya. Ketika pagi tiba, Leon sudah tampak seperti orang yang begadang 3 hari, lelah dan lapar. Untungnya, masih ada kelapa. Setelah mengisi perut, Leon mulai berpikir soal langkah besar berikutnya. Pelarian. Rencana pertama, membuat perahu. Ide itu keren kalau di film. Kenyataannya, dia tidak punya skill, dan kemungkinan besar akan mati di tengah laut. Pilihan kedua, menunggu diselamatkan. Tapi setelah melihat 2 naga, sepertinya tidak ada yang punya waktu untuk mencarinya. Kalau begitu, aku harus belajar sesuatu. Mungkin, jika dia melatih kemampuan berenang, suatu saat, dia bisa berenang cukup jauh. Leon memutar otak lagi. Rencana keempat, terbang. Aku bahkan gak percaya. Aku mempertimbangkan ini. Gumamnya. Ia mencoba melompat-lompat, sambil mengepakkan tangan seperti ayam niat jadi elang. 1 jam kemudian, wajahnya merah, menahan malu. Baiklah, aku tidak bisa belajar terbang. Sekarang, apa? Ia berpikir, lebih realistis. Mungkin ia bisa menjadi cukup cepat untuk berlari di atas air. Terdengar konyol, tapi lebih masuk akal. Dibanding terbang, ia perlu berlari sekitar 30 meter per detik. Kalau kecepatanku baru 7 meter per detik, berarti aku butuh 23 poin hanya untuk kecepatan. Gumam Leon, belum stamina. Belum perjalanan ke Asia. Perhitungannya makin kacau, dan peluangnya terlihat semakin kecil. Meskipun terasa bodoh, Leon mencoba sesuatu yang konyol. Ia berlari secepat mungkin. Berhasil mempertahankan kecepatan selama 1 menit penuh sebelum ambruk. Selamat. Anda telah mempelajari keterampilan lari cepat. Walau pengalamannya menakutkan, setidaknya ia punya tujuan. Ia memeriksa statusnya. Kesehatan 25, kekuatan 06, dan keberuntungan 01. Pantas saja hidupku seperti ini, gumamnya, sambil memegangi kepala. Daftar keterampilannya pun membuatnya tampak seperti manusia yang terlalu sering tersiksa. Ia lalu menemukan cara mendapat poin status gratis. Caranya cukup aneh, berjemur atau melempar batu. Jadi, sistem ini menyuruhku cosplay jadi orang tersesat, pikirnya. Ia memutuskan untuk realistis. Prioritas pertama, melatih akurasi. Kalau bidikanku meningkat, aku punya 1 cara bertahan hidup lagi. Dengan tujuan baru itu, Leon mulai berlatih. Ia harus bersiap untuk semua kemungkinan, terutama dengan bayangan monster yang masih menghantui pikirannya. Leon tidak mau mati di tangan monster. Jadi, ia mulai latihan gila-gilaan, melempar cangkang kerang ke pohon. Lemparannya buruk, tapi tiba-tiba, selamat, keterampilan akurasi naik level. Ia tercengang, cuma perlu melempar jelek berkali-kali, pikirnya. Ia lalu sadar, bukan sekadar spam, tapi keseriusan yang penting. Ia melempar sekuat tenaga. Danding, level naik lagi. Progres kecil, tetaplah emas. Namun, perutnya berbunyi. Ia butuh alat. Setelah berjuang, ia berhasil membuat pisau batu darurat dan mengumpulkan bahan untuk busur. Saat matahari mulai turun, ia kembali mencoba membuat api. Kali ini, ia akhirnya sadar kenapa usahanya selalu gagal. Batu yang ia pakai untuk membuat percikan api
ternyata penuh jamur. Wajar saja tidak menyala. Setelah menyingkirkan jamur di batunya, akhirnya Leon berhasil menyalakan api unggun. Hangatnya api membuat malam terasa jauh lebih ramah. Dengan cahaya api, ia kembali membuat busur. Selamat, keterampilan kerajinan telah naik level. Hasil akhirnya adalah busur panah yang sedikit miring. Tapi itu sudah sebuah kemenangan. Setelah makan 2 buah kelapa, Leon tertidur pulas. Begitu bangun, ia sadar tempurung kelapa yang ia buang kemarin hilang. Di tempatnya, kini muncul sebuah tanaman kecil. Hah? Aku sangat yakin aku yang taruh di sini. Ini bukan ulah angin. Ada sesuatu di pulau ini yang bergerak. Saat melihat lebih dekat dan menyentuh daunnya, sebuah tulisan muncul. Pohon kelapa muda. Mana? 1/100. Leon mengerutkan kening. Kamu tanaman? Atau akun game RPG? Ia menyentuh tanaman itu lagi. Dan angka mana? Pohon itu naik 1 poin. Jadi aku ini charger kelapa. Tepat saat itu, notifikasi muncul. Selamat, Anda telah mempelajari keterampilan transfusi mana. Leon menghela napas. Hebat. Sekarang, aku bisa jadi power bank berjalan. Untuk menguji kemampuan barunya, Leon kembali mentransfer mana. Tapi baru beberapa detik, kepalanya langsung berputar. Wah, side effect-nya pusing. Meski begitu, rasa penasarannya lebih besar. Setiap kali sempat, ia menyalurkan mana ke pohon kecil itu. Hari demi hari, pohon itu tumbuh makin besar. Ketika mencapai 100 poin mana, pohon itu bergetar. Pluk, menjatuhkan 3 buah kelapa, lalu berubah menjadi pasir. Lian, teh paku. Astaga, ini pohon apa? Bom kelapa. Ia mengangkat 1 buah. Kelihatannya normal, semoga nggak berubah jadi monster. Walau ragu, ia memberanikan diri memakannya. Setelah gigitan pertama, Leon berhenti. Kok enak banget? Ini kelapa biasa? Apa kelapa premium edisi limited? Rasanya lebih segar dari kelapa yang pernah ia coba seumur hidup. Setelah menerima kenyataan bahwa sihir itu nyata di pulau ini, Leon mulai berpikir lebih jauh. Kalau aku bisa bikin tanaman gila begitu, apa aku juga bisa pakai sihir? Masalahnya, gimana caranya? Ia sempat membayangkan dirinya terbang. Tapi ide itu terlalu muluk. Ia lalu mencoba gaya super konyol, mengucapkan mantra-mantra acak ala film. Tentu saja, tidak ada yang terjadi. Dia bahkan mencoba jurus pamungkas masa kecilnya. Hasilnya tetap nihil. Ya ampun, masa kecilku resmi hancur. Satu-satunya kemampuan sihir yang bisa ia pakai hanyalah transfusi mana, yang gunanya cuma menyirami pohon dan membuatnya pusing. Ia tidak bisa menembakkan api, es, atau bahkan membuat angin sepoi-sepoi. Sambil memikirkan cara baru, Leon iseng menanam beberapa helai daun di tanah. Ia kembali berlatih mengalirkan mana ke udara secara acak, berharap ada sesuatu yang berhasil. Tak lama kemudian, suara familiar muncul di kepalanya. Selamat, skill transfusi mana telah naik level. Lalu, selamat, skill transfusi mana telah naik level. Leon mengerjap. 2 kali? Sistemnya lagi borong promo apa gimana? Leon terus bereksperimen, namun hasilnya nihil. Ia mulai berteori. Jangan-jangan ini karena benda-benda itu sudah tua? Apa cuma tanaman muda yang bisa minum mana? Setelah berjam-jam, ia akhirnya menemukan kesalahan fatalnya. Dirinya sendiri. Ia terlalu lemah, dan mana miliknya sangat sedikit. Saking sedikitnya, yang bisa ia kendalikan hanyalah segenggam tanah. Jadi, aku penyihir tanah level bocil? Tiba-tiba, suara sistem muncul. Selamat, Anda telah mempelajari keterampilan manipulasi bumi. Leon langsung berseri-seri. Wow, luar biasa. Luar biasa, walaupun cuma ngangkat tanah doang. Bagi orang yang hampir mati kelaparan, ini terasa seperti jackpot. Ia mencoba membentuk tanah itu menjadi bola. Hasilnya jelek. Ia mencoba bentuk persegi. Hasilnya lebih parah. Tak lama, kontrolnya hilang. Tanah itu jatuh, dan Leon ikut tumbang, pingsan karena kehabisan mana. 10 menit kemudian, ia bangun sambil mengerang. Kayak ngekal skill pakai baterai 1%. Setelah sadar, ia mulai menganalisis. Kemampuan ini punya batasan. Ia harus punya gambaran jelas tentang ukuran dan jumlah tanah yang ingin ia kendalikan. Simpelnya, kalau aku ngasal, tanahnya juga ngambek. Setelah sadar kekuatannya punya batasan, Leon menyusun aturan main. Ia harus menyentuh materi untuk kontrol maksimal. Kalau manaku makin banyak, siapa tahu aku bisa jadi telekinesis versi murah meriah. Belum selesai ia berhayal, suara sistem muncul. Selamat, Anda telah mempelajari keterampilan manipulasi air. Disusul lagi. Selamat, Anda telah mempelajari keterampilan manipulasi angin. Leon terdiam. Oke. Sekarang aku benar-benar merasa seperti paket lengkap penyihir elemen pemula. Menggabungkan skill ini tidak mudah. Mengendalikan bumi saja sudah bikin pusing. Ia juga mencoba memanipulasi api, tapi sadar itu mustahil. Bagaimana ia bisa mengendalikan panas? Leon akhirnya menyerah. Aku harusnya nggak serakah.
Ia pun kembali berlatih. Namun baru beberapa menit, tubuhnya terasa sangat gatal. Wah, ini tanda alam semesta. Kalau aku harus mandi. Ia menatap pakaiannya yang kompang camping dan kotor. Ya ampun, bagaimana aku bisa hidup di sini pakai baju begini? Ia akhirnya mengangkat bahu. Ya, toh, nggak ada orang di sini. Amanlah. Dengan pasrah, Leon melepas pakaiannya untuk mandi. Namun, langkahnya terhenti. Begitu ia melihat beberapa ikan aneh, dengan mata merah menyala. Apaan itu? Jangan bilang, ikan di sini juga ikut gym. Ikan-ikan itu punya mata merah, taring nongol, dan sirip setajam pisau. Wah, ini bukan ikan. Ini piranha versi steroid. Leon sadar. Pulau ini juga kedatangan monster lain. Ia mencatat dalam hati untuk mengecek bagian lain pulau itu besok. Meski ia tak terlalu optimis. Tiba-tiba, beberapa notifikasi muncul di kepalanya. Manipulasi bumi naik level. Keterampilan kerajinan naik level. Leon mengangguk kecil. Ya, kalau masalah nggak datang ke aku, minimal level lah yang datang. Ia terus berlatih sampai kantuk menyerang. Tapi saat mencoba tidur, pikirannya malah memutar ulang semua kejadian buruk dan rasa rindu pada keluarganya. Ayah, ibu, Amanda, gumamnya lirih. Leon akhirnya memutuskan. Besok ia harus lebih banyak bergerak agar tubuhnya lelah dan bisa langsung tidur. Keesokan harinya, Leon terbangun karena mendengar raungan yang sangat familiar. Seekor naga ada di dekatnya. Tubuhnya langsung gemetar. Ia tetap berdiam di dekat pantai, pura-pura jadi batu. Saat suara naga itu menjauh, Leon memberanikan diri keluar dan melihat sesuatu berwarna merah melesat di kejauhan. Naga lain yang bisa menyemburkan api. Leon menelan ludah. Ya Tuhan, satu naga saja sudah bikin hidupku kayak ujian. Apalagi kalau mereka ada paket bundling. Sejak itu, Leon bertekad. Ia tak mau melihat naga lagi seumur hidupnya. Sadar keberuntungannya cuma setengah jalan, Leon menemukan pohon kecil yang tumbuh dari daun yang ia tanam. Aku butuh lebih banyak mana, gumamnya. Dihadapkan pilihan sulit antara kabur atau melawan. Akhirnya dia memutuskan. Aku nggak bisa hidup cuma modal lari. Kalau pakai sihir, setidaknya aku bisa balas. Sambil mencuci pakaiannya yang compang-camping, ia berlatih manipulasi air, bertekad menjadi cukup kuat untuk menghadapi ikon-ikan monster itu. Ia mengecek statusnya yang menyedihkan dan bergumam. Semoga angka-angka ini cukup buat tidak mati besok. Leon mulai merencanakan cara kabur. Membuat perahu dari tanah, campur air dan tanah. Panaskan, biar keras dan awet. Perawis, mencemengkair. Untuk melatih sihirnya, ia mulai menggali lubang dengan manipulasi tanah. Semakin ia bekerja, semakin mudah ia menggerakkan tanah. Notifikasi pun bermunculan seperti spam, menaikkan level manipulasi buminya. Lalu, tiba-tiba, skill kerogenenia juga ikut naik level. Leon hanya bisa menatap udara kosong. Aku cuma gali lubang. Kenapa skill kerajinan ikut naik? Leon menghabiskan paginya melatih skill baru, tapi level kerajinannya makin sulit naik. Akhirnya, ia memutuskan mencoba anak panah buatannya. Seketika, notifikasi baru muncul. Selamat, Anda mempelajari keterampilan panahan dan tembakan terkonsentrasi. Sayangnya, skill baru itu memakan stamina lebih cepat dari dugaannya. Ia juga sadar, anak panah kayunya bisa patah jika dipaksakan. Sepertinya, aku harus latihan akurasi saja, gumamnya. Setelah lelah bereksperimen, ia berganti latihan lari cepat, hingga akhirnya tertidur pulas. Keesokan paginya, Leon terbangun karena suara hujan. Ia langsung mandi kilat, menikmati kesegaran yang langka. Hujan ini mengingatkannya pada proyek waduk yang sedang ia kerjakan, yang kini butuh perencanaan lebih matang. Anehnya, hujan tidak berhenti. Karena angin laut dan dinginnya hujan mulai menusuk, Leon akhirnya menghabiskan hari di dalam tempat berlindung kecilnya. Hal terakhir yang ia inginkan di pulau terpencil ini adalah masuk angin. Hujan ternyata membawa berkah. Leon bisa melatih manipulasi air sambil duduk nyaman. Ini juga memberinya ide saat menatap api unggun. Tunggu, kalau aku cuma perlu merasakan panasnya, dan benar saja. Sistem merespon. Selamat, Anda telah mempelajari keterampilan manipulasi api. Sambil berhayal, bisa membuat tempat berlindung yang layak. Ia mencoba membuat bola kecil dari lumpur dan mengeraskannya dengan api. Dan berhasil, bola itu menjadi sekeras batu. Bentuknya jelek, tapi ini berhasil. Mungkin aku bisa bikin tempat tidur. Keesokan paginya, Leon bangun dengan perut protes. Tubuhnya butuh protein. Daging. Sudah hampir seminggu aku jadi vegetarian terpaksa. Matanya tertuju pada ikon ikan monster di pantai. Bentuknya jelek, tapi dagingnya kelihatan oke. Semoga tidak beracun. Dengan percaya diri, Leon mengambil busurnya. Akurasinya sudah lumayan. Kesempatan emas. Ia menarik busur, menembak, dan kena. Tapi anak panahnya hanya memantul. Ikan itu menatapnya sejenak, lalu kabur. Mungkin sambil tertawa dalam hati. Leon hanya bisa melongo. Astaga, makhluk itu lebih keras dari kelihatannya.
Keluh Leon, sadar busurnya tak berguna. Ia beralih ke rencana B. Menggali jebakan. Dengan sihir tanah dan sisa tenaganya, ia mulai menggali lubang di tepi pantai. Sambil beristirahat, ia menatap lautan. Akhirnya menerima nasib sialnya, bahwa puing-puing pesawat tak akan pernah ia temukan. Setelah jebakan selesai, ia mulai membuat jalan kecil ke laut. Anehnya, para ikan monster langsung gelisah. Salah satunya bahkan panik, sampai melompat keluar dari air dan mendarat di pasir. Leon menunggu, tapi meski sudah megap-megap di darat, makhluk itu tetap tidak mati. Sepertinya sebelum lanjut, aku harus bawa batu besar dulu. Akankah Leon berhasil mendapatkan makan malamnya? Atau justru, dia yang akan jadi santapan? Jangan lupa, subscribe, like, dan komen untuk melihat kelanjutan petualangan Leon.